Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya lagi, channelnya BNI Hongkong. Tak lupa saya mengucapkan selamat menjelang berbuka puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan ibadah puasa pada ini hari. Nah, kali ini kita akan membicarakan sebuah kasus anak yang kerja di Hongkong, atau Cece yang kerja di Hongkong. Ini mengenai kasus yang dimana dengan dalih berhutang dan juga masalah arisan, kemudian si penipu ini membawa lari uang tersebut, ya. Kemudian seperti kasus-kasus yang kawan-kawan lainnya, dan itu pasti banyak banget kasus yang sama dimana ketika sudah dipinjemin uang, kemudian uangnya dibawa lari, kemudian dikontak nomor telepon, messenger, WhatsApp, semuanya tidak ada balasan. Bahkan si korbannya itu diblok oleh si si penipu ini, ya. Jadi di dalam kasus ini mungkin kawan-kawan harus apa sih yang harus kalian lakukan, dan kita ambil hikmahnya, ya. Yuk kita bahas kasusnya. Nah, gini Rek kronologinya. Nah, kita panggil yang pinjam duit itu dengan cara panggilan penipu, ya. Nah, penipu ini punya pacar di Indonesia, Rek. Nah, pacar di Indonesia ini tukang ngeretin atau selalu minta uang, ya, kepada si penipu yang kerja di Hongkong. Nah, si penipu ini memiliki komunitas arisan di Hongkong dan juga teman-temannya lah yang sedaerah mereka. Nah, akhirnya karena dia itu melas banget, teman-temannya yang korban itu melas banget melihat keadaan dia. Tahu kan kawan-kawan itu pasti bagaimana mukanya atau ekspresinya ketika orang meminjam duit itu bagaimana, ya. Ya tentu uangnya kemana semuanya, ya pasti ke pacarnya di Indonesia. Dan si penipu ini sudah memiliki hutang di 2 bank di Hongkong, ya. Nah, dia itu minta-minta sama teman-temannya, kemudian mereka meminjamkan uang kepada si penipu ini. Nah, pokoknya ada yang sampai 2.000, 3.500, bahkan ada yang sampai 6.000. Bahkan juga total arisan itu yang bareng-bareng temennya ini itu sebesar 10.000 dolar Hongkong. Nah, uangnya larinya kemana? Ya ke pacarnya di Indonesia. Dan bahkan ada teman-teman Facebooknya dia itu sampai diimbokin sama cowoknya itu ketika si penipu ini tidak dipinjemin uang. Jadi si penipu ini punya teman di Facebook nih, kemudian dia meminjam uang sama seperti satu daerah juga, meminjam uang kepada teman di Facebook, ya. Kemudian karena tidak meminjamkan, langsung si cowok Indonesia langsung mengancam-ngancam kepada si teman di Facebook itu, teman si penipu di Facebook itu, ya. Nah, sebenarnya ini adalah saya anggap adalah sesuatu yang berbahaya sekali nih, ya. Dan ini patut kita bahas kronologinya, ya. Jadi si penipu itu punya 2 hutang bank. Kemudian dia punya teman arisan sendiri, dan kemudian juga dia punya teman di Facebook. Nah, itu satu daerah juga. Nah, itu juga dimintain pinjaman sama si penipu ini, ya. Dan arisan itu totalnya uangnya sebesar 10.000, dan mereka banyak yang dipinjam sekitar 2.000, kemudian 3.500, ada yang sampai 6.000, ya. Nah,
di dalam kasus seperti ini sebenarnya apa sih pelajaran yang harus kita ambil? Nah, itu yang terpenting dari sebuah kasus. Pelajaran apa yang diambil untuk kita semuanya agar kawan-kawan yang lain tidak terjerumus atau menjadi korban hal yang sama oleh orang lain ya, Rek. Sekali lagi buat kawan-kawan semuanya, banyak sekali penipuan online bermodus cinta-cinta, love gitu ya. Namun kenyataannya itu tidak jadi dinikahin, tapi malah dibawa kabur duitnya, atau bahkan malah selepas dikirim duitnya diblok. Jadi saran saya dengan kejadian ini, kalau bisa jangan berpacaran atau memberi modal kepada kekasih Anda jika dia belum menjadi suami Anda. Kalaupun menjadi suami Anda tidak berhak untuk memberi nafkahin, tapi Anda berhak untuk memberi nafkah terhadap anak Anda. Jadi kuncinya berhati-hatilah mengenal cowok online ya, yang dimana cowok sejati itu tidak akan pernah meminta uang sepeser pun pada Anda ya. Oke, yang kedua, biar kawan-kawan semuanya kalau punya teman masalah keuangan yang sangat rumit sekali bagai benang yang munyer-munyer atau bola, kalau bisa hindari aja, Rek. Karena orang yang tidak memiliki masalah, yang memiliki masalah keuangan itu yang rumit itu, ujung-ujungnya pasti akan pinjam duit. Ketika dia pinjam duit, kita minjem ini, ujung-ujungnya nanti jadi berantem. 100-200 nggak masalah, tapi kalau udah ribuan, ingat, kalau dia tidak membayar, pasti kamu akan berantem dan mengancam. Jadi mendingan jauhkan punya teman yang terlibat dengan masalah hutang piutang. Itu saran saya. Yang ketiga, jangan pernah mengadakan arisan di mana Anda itu tidak kenal sama anaknya. Kenal pun, tetapi kalau ada dia itu mau pulang Indo ataupun ada silsilah atau memiliki kronologi atau memiliki riwayat hidup dia hutang bank, jangan sampai diajak untuk arisan. Apalagi hutang bank itu dalam masa proses penutupan. Jadi jangan diajak untuk arisan, Rek. Ingat itu. Rek, yang keempat iki yo. Kalau kalian punya teman banyak bergerombol, koordinasi kayak sama teman lainnya. Si A itu pinjam duit sama saya loh, 500, pinjam sama kamu enggak? Nah, kalau iya, udah dibayar belum? Oh, belum dibayar. Ya udah, enggak aku kasih pinjemin. Itu, Rek. Jadi ada koordinasi, ada konfirmasi sama temennya, ada tanya sama temannya soal teman si A ini pinjam duit sama kamu apa enggak, gitu ya. Kalau memang ada riwayat gitu, mendingan jangan dipinjemin. Oke, mungkin banyak kawan-kawan yang tahu bahwa di Facebook itu ada grup pencarian hutang ya. Nah, sekali lagi, mungkin kalau kalian takut atau mungkin kasihan anaknya diinterminate karena kalian mau ke rumahnya dia, padahal kalian udah punya bukti ya, punya alamat, tapi kalian masih memiliki welas asih atau rasa kasihan kepada si pelakunya. Nah, langkah yang mungkin agak gila nih yo, itu silakan Anda up Facebook fotonya dia lah di grup tersebut. Nanti orang akan berbondong-bondong untuk nge-share. Upnya jangan sekali, 2 kali yo, beberapa kali, bahkan korban-korban lainnya nanti juga akan bermunculan. Itu alternatif lainnya. Tetapi sekali lagi, Rek, itu bisa mengancam keselamatan Anda. Tapi sekali lagi bahwa ketika si pelaku ini mengancam Anda karena penyemaran nama buruk, nama baik, maka langkah Anda adalah melaporkan balik dengan penipuan. Apalagi Anda memiliki bukti dan beberapa korban yang banyak. Penipuan uang di Hong Kong. Nah, tahun 2007 juga ada, Rek, lelaki Indonesia yang menipu beberapa mbak atau cece Indonesia yang kerja di Hong Kong. Nah, si masnya dua ini
dia di Hong Kong ini dengan alasan kerja, namun kenyataannya di sini visanya visa turis yo. Sehingga karena dia kepepet, akhirnya dia menipu beberapa mbak. Ya, saya tidak tahu apakah itu dengan dalih cinta. Dua lelaki ini dipenjara selama 3 tahun dan korbannya yang melapor itu adalah 6 CC dari Indonesia juga, dan mereka ruginya hampir 40.000 dolar Hongkong. Dan sekali lagi bahwa penipuan uang ini, kalian kalau melaporkan itu harus ada buktinya ya, Rek. Dan ketika kalian tuh memiliki bukti tanda tangan pelaku, ID card, kemudian juga alamat, langsung aja lapor polisi ya. Jadi ketika Anda lapor ke polisi dengan bukti-bukti semuanya, dan kalau sampai kasusnya serius, itu bisa dipenjara selama 14 tahun, Rek, ya, si pelakunya ini. Jadi sekali lagi buat kawan-kawan semuanya, bahwa jangan pernah takut melapor. Lah, Kak, bagaimana kalau saya tidak dapat bukti? Oke, kalau kawan-kawan tidak dapat bukti, maksudnya uangnya kalian itu tidak ada tanda tangan, atau mungkin tidak ada kertas perjanjian, kertas di atas hitam putih, nggak ada lah perjanjian bahwa si A utang sama kamu, tentangan di kertas, kemudian ataupun si A hutang, kemudian kamu meminta dokumen si A gitu ya. Kalau nggak ada bukti seperti itu, apa sih yang harus dilakukan? Oke, Rek, kalau nggak ada bukti silakan Anda lapor polisi saja. Yang terpenting Anda ada ID card Hong Kong si pelaku, kemudian alamat si pelaku, silakan lapor ke polisi. Lah, masalah si polisi nanti menangkap apa enggak masalah. Sementing ada catatan bahwa si A ini telah melakukan kejahatan, yaitu menipu kawan-kawan semuanya. Dan kalau bisa saksinya tidak hanya, korbannya tidak hanya sampean saja, tapi harus ada beberapa. Nah, semacam kasus yang ini, itu kan korbannya ada beberapa, seharusnya sudah bisa dilaporkan polisi. Masalah polisi nanti bertindak apa enggak, yang terpenting ada catatan kriminal di buku polisi. Sewaktu-waktu ada kasus lagi penipuan, yang si A lagi menipu lagi, dan orang lainnya punya bukti yang kuat, nah si A ini bisa ditangkap, penjara, dan deportasi. Buat kawan-kawan semua, sekali lagi berhati-hati, dan ingat, Anda kerja di sini susah payah, melawan rasa kantuk, melawan dingin, capek, kangen keluarga, rindu anak, pasti suami juga. Jangan Anda pinjamkan uang Anda percuma, cuma-cuma dengan seseorang. Ya, ingat, lebih baik Anda memberi sedikit daripada Anda meminjamkan. Anda dicap pelit, nggak apa-apa. Yang terpenting, ketika Anda tidak meminjamkan orang, daripada Anda meminjamkan nanti tidak dibayar atau terlambat, Anda akan marah, kemudian akan merusak tali persaudaraan. Lebih baik hindari hutang piutang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.